Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan Juri yang terhormat serta pemerhati hukum yang bermartabat, perkenalkan kami dari tim Jackma. Saya Salma Agustina selaku pembicara pertama, Yaumil Azza selaku pembicara kedua, dan Fazal Mutakin selaku pembicara ketiga. Yang mana pada kesempatan kali ini, tim kami berada pada tataran yang mendukung mosi perdebatan terkait sertifikasi hakim telematika dan telekomunikasi. Seorang hakim harus memiliki kemampuan, yaitu mendengar dengan rasa hormat, menjawab dengan bijaksana dan mempertimbangkan dengan cermat, serta memutuskan dengan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Salma Agustina selaku pembicara pertama dari tim Jackma, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan apa yang menjadi alasan diperlukannya sertifikasi hakim pada bidang telematika dan telekomunikasi. Dewan Juri yang terhormat, dalam implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya pada sila kelima yaitu yang berkaitan dengan keadilan sosial, yang mana hal ini sejalan dengan peran hakim dalam mewujudkan keadilan di Indonesia. Oleh karena itu, seorang hakim haruslah memiliki hati nurani yang jernih, disertai dengan pengalaman yang cukup dan ilmu pengetahuan yang luas. Pun hal ini jika kita melihat perkembangan zaman yang begitu pesat dengan semakin meningkatnya kegiatan melalui internet dan penggunaan informasi berbasis virtual, yang mana hal ini nantinya para penegak hukum akan mengalami banyak permasalahan pada bidang telematika dan telekomunikasi. Namun apabila seorang hakim, yang mana hal ini merupakan salah satu komponen penting dalam mewujudkan keadilan di Indonesia, tidak dibekali dengan ilmu pada bidang telematika dan telekomunikasi, nantinya para hakim akan mengalami kesulitan dalam memutus suatu perkara yang berkaitan erat pada permasalahan tersebut. Oleh karena itu, diperlukannya sertifikasi hakim pada bidang telematika dan telekomunikasi adalah agar terwujudnya keadilan melalui putusan yang diberikan oleh hakim. Pun Dewan Juri yang terhormat serta rekan-rekanku sekalian, kita tidak boleh melupakan teori etis yang digagas oleh Aristoteles, yang mana bahwasanya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mewujudkan keadilan dan memberikan haknya kepada setiap orang. Yang mana hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Jimli Asidiki, yaitu kesaksamaan dan kecakapan seorang hakim adalah prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Yang mana kecakapan seorang hakim tercermin dari kemampuan profesional hakim dalam memutuskan suatu perkara, yang mana hal ini didapat dari pelatihan, pendidikan, serta pengalaman dalam pelaksanaan tugasnya. Pun kita tidak boleh melupakan pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu pendekatan keilmuan, yang mana pendekatan keilmuan ini merupakan peringatan bahwasanya seorang hakim tidak boleh semata-mata hanya atas dasar intuisi atau insting semata, yang mana nantinya sertifikasi hakim ini dapat memberikan ilmu pengetahuan hukum pada bidang telematika dan telekomunikasi. Pun kami akan memberikan sebuah solusi, yaitu dengan mengeluarkan keputusan Mahkamah Agung terkait dengan adanya sertifikasi hakim di bidang telematika dan telekomunikasi. Nantinya Mahkamah Agung akan dapat bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Oleh karena itu kami mendukung adanya sertifikasi hakim pada bidang telematika dan telekomunikasi. Sekian dan terima kasih. The grandest of all law is the law of progressive development. Hukum yang termegah dari semua hukum adalah hukum yang progresif. Christian Nassau Bovee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yaumil Azza sebagai pembicara kedua dari tim Jackma, yang pada kali ini akan membawakan mengenai urgensi pada mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, dilansir dari portal Patroli Cyber, terdapat 15.152 aduan kejahatan cyber yang terjadi sepanjang Januari hingga September 2021. Dengan total kerugian yang mencapai 3,88 triliun, hal ini menunjukkan bahwasanya kejahatan cyber merupakan hal yang marak terjadi di masyarakat dan juga sangat merugikan. Hal inilah yang akan menjadi alasan fundamental terkait dengan penerapan hukum progresif yang dinyatakan oleh Profesor Sachip Raharjo, di mana hukum akan digunakan untuk memfasilitasi masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum. Dengan adanya sertifikasi hakim dalam bidang telematika dan juga telekomunikasi pun akan meningkatkan terkait dengan kualitas daripada putusan yang diberikan oleh hakim, mengingat hakim akan lebih cakap terkait bidang telematika dan juga bidang telekomunikasi. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwasanya hukum harus berkembang mengikuti dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Seperti yang kita ketahui pula bahwasanya informasi teknologi dan juga elektronik tengah berkembang pesat di masyarakat. Hal ini ditandai dengan adanya era Society 5.0 yang berkembang dan juga memfokuskan pada kemajuan teknologi dan juga kemajuan ekonomi yang paralel untuk menyelesaikan suatu permasalahan sosial. Hal ini yang nantinya akan memberikan hak
Hal ini pun sejatinya harus diterapkan karena nantinya hakim dalam memberikan suatu putusan ataupun jurisprudensi dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Hal ini sejatinya akan sejalan pula dengan teori utilitarianisme yang digagaskan oleh Jeremy Bentham, di mana tujuan daripada hukum adalah untuk memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, jika kita mengacu kepada surat putusan Mahkamah Agung nomor 134/KMA/SK/9/2011 yang menyatakan bahwa perkara lingkungan hidup harus pula ditangani oleh hakim yang bersertifikat lingkungan hidup pula. Hal ini menunjukkan bahwasannya hakim selain harus learn in law namun juga harus skilled in law, karena hakim harus memahami terkait dengan substansi-substansi bidang yang akan diterapinya. Pun hakim harus mengerti terkait dengan penegakan hukum yang terjadi dalam bidang yang nantinya akan diadili. Oleh karena itu, nantinya hakim dapat memberikan suatu putusan yang berdasarkan dengan idealisme antara hukum dan juga perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya sertifikasi hakim bukanlah suatu hal yang baru. Sertifikasi hakim sejatinya telah diterapkan dalam beberapa bidang, yaitu lingkungan hidup, niaga, mediasi, perikanan, dan juga hal-hal yang lainnya, di mana dalam hal tersebut sertifikasi hakim dalam bidang-bidang tersebut diadakan kerjasama dengan kementerian yang terkait dan juga Mahkamah Agung dalam penyiapan materi untuk sertifikasi hakim tersebut. Sejatinya, sertifikasi hakim dalam bidang-bidang tersebut pun memiliki satu urgensi yang sama, yaitu untuk meningkatkan terkait dengan efektivitas penanganan perkara-perkara dalam bidang tersebut dalam peradilan. Hal ini pun yang sejatinya akan kami tekankan untuk penerapan sertifikasi hakim dalam bidang telematika dan juga telekomunikasi, di mana sertifikasi hakim dalam bidang telematika dan juga telekomunikasi akan meningkatkan terkait dengan efektivitas penanganan perkara dalam bidang telematika dan juga telekomunikasi, yang mana hal ini akan menjadi upaya daripada pelindungan kejahatan daripada korban yang terjadi terkait dengan bidang telematika dan juga telekomunikasi tersebut. Dewan Juri yang terhormat, jika tidak ada sertifikasi hakim dalam bidang telematika dan juga telekomunikasi, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada jaminan kecakapan yang dimiliki oleh hakim dalam bidang telematika dan juga telekomunikasi. Hal ini dikarenakan hakim hanya menjalani kualifikasi persyaratan khusus untuk menjadi karir hakim, namun hakim tidak mempunyai dan juga tidak menjalankan adanya pelatihan lebih dalam bidang telematika dan juga telekomunikasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya materi pokok SKB yang tidak mencakup mekanisme mengenai bidang telematika dan juga telekomunikasi. Oleh karena itulah sudah merupakan alasan yang logis apabila hakim sebelum mengadili suatu perkara harus memiliki sertifikasi dalam bidang telematika dan juga telekomunikasi. Untuk memberikan solusi pada mosi perdebatan kali ini, kami akan memberikan suatu keputusan daripada Mahkamah Agung untuk mengharuskan hakim sebelum mengadili bidang telematika dan juga telekomunikasi untuk memiliki sertifikasi terlebih dahulu pada bidang tersebut, yang nantinya hakim dapat memberikan keputusan yang lebih bijaksana dan juga lebih bermanfaat di masyarakat. Sekian dan terima kasih. Ketidaktahuan hakim merupakan suatu kerugian bagi pihak yang tidak bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Fazil Mutakin sebagai pembicara ketiga dari tim JEKMA, yang kami menyatakan bahwasannya kami mendukung penuh mosi perdebatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rangkaian argumentasi berisi urgensi dan mekanisme bagaimana sertifikasi hakim telematika dan telekomunikasi ini dilakukan. Memasuki rangkaian argumentasi kami, Dewan Juri yang terhormat, Mahkamah Agung yang nantinya akan menyelenggarakan sertifikasi hakim telematika dan telekomunikasi akan bekerja sama dengan Kominfo. Untuk itu, hal ini sangat penting untuk dilakukan karena telah sejalan dengan putusan Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi dari Kominfo nomor 71 tahun 2018 yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing dan produktivitas SDM di bidang telematika dan telekomunikasi, perlu adanya peningkatan kompetensi dan juga penyetaraan kualifikasi tenaga kerja Indonesia melalui pengembangan dengan sistem sertifikasi nasional. Melalui putusan ini, SDM yang akan turut serta mengambil peran dalam bidang tersebut memerlukan adanya sertifikasi sebagai acuan industri dalam bidang telematika dan telekomunikasi. Dewan Juri yang terhormat, urgensi tadi diperkuat dengan adanya data yang disampaikan oleh Direktorat Putusan Mahkamah Agung, yang data tersebut berisi mengenai penanganan perkara yang terkait dengan bidang telematika dan telekomunikasi yang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwasannya penanganan perkara di bidang telematika dan telekomunikasi merupakan hal yang tengah terjadi dan berkembang pesat di masyarakat. Untuk itu, sangat penting untuk dilakukan sertifikasi hakim telematika dan telekomunikasi agar nantinya dalam penanganan dalam bidang tersebut akan dilakukan secara lebih efektif lagi oleh hakim yang telah tersertifikasi.
Dewan Juri yang terhormat, mengenai mekanisme bagaimana sertifikasi hakim telematika dan telekomunikasi ini dilakukan dapat diawali dengan membentuk kelompok kerja yang bertugas untuk membuat draft putusan Mahkamah Agung yang hasilnya akan dibahas dalam rapat pimpinan yang pada akhirnya akan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Agung akan melaksanakan seleksi dengan membentuk tim pelaksana dan tim pengarah seleksi. Kemudian pengadilan tingkat banding akan mengusulkan siapa saja hakim di wilayahnya yang akan mengikuti seleksi tersebut. Kemudian berdasarkan masukan dari tim pelaksana seleksi, Ketua Mahkamah Agung akan menentukan siapa saja hakim yang akan ikut serta dalam seleksi tersebut. Mengenai serangkaian seleksi, seleksi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu seleksi administrasi, kompetensi, dan juga integritas. Yang seleksi administrasi terdiri dari klasifikasi, verifikasi, dan validasi persyaratan, sedangkan seleksi kompetensi terdiri dari uji tertulis dan wawancara, sedangkan seleksi integritas meliputi profile assessment. Namun khusus seleksi integritas memerlukan adanya rekomendasi dari Badan Pengawas Mahkamah Agung. Kemudian perlu diketahui bahwasannya hanya pendaftar yang lulus seleksi administrasi, kompetensi, dan juga integritas saja yang berhak mengikuti pelatihan ini. Dewan Juri yang terhormat, mengenai materi yang akan diajarkan dalam pelatihan ini merupakan bahan ajar, metode, dan juga kurikulum yang telah disusun oleh tim khusus. Dalam bidang ini, Mahkamah Agung akan bekerja sama dengan Kominfo sebagai lembaga yang berwenang dalam bidang tersebut. Kemudian mengenai tim pengajarnya, tim pengajar terdiri dari mantan hakim, akademisi, dan juga aparatur negara yang terkait dengan bidang telematika dan telekomunikasi. Selanjutnya, dalam proses pelatihannya, tim pengajar akan bekerja sama dengan Pusdiklat Mahkamah Agung. Kemudian setelah serangkaian pelatihan diselesaikan, kemudian tim pelaksana seleksi akan mengadakan rapat kelulusan, yang nanti hasil akhirnya akan diserahkan dan disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Kemudian pada tahap terakhir, hakim-hakim yang telah dinyatakan lulus dalam pelatihan ini akan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim khusus dalam penanganan perkara di bidang perkara telematika dan telekomunikasi. Dewan Juri yang terhormat, demikianlah urgensi dan mekanisme bagaimana sertifikasi hakim telematika dan telekomunikasi ini dapat dilakukan. Namun layaknya pohon tanpa buah, argumentasi tanpa solusi hanyalah sebuah omong kosong. Untuk itu, kami tim Jackma menawarkan solusi dengan mengeluarkan putusan Mahkamah Agung terkait dengan sertifikasi hakim telematika dan telekomunikasi. Mengenai materi dan tim pengajar dalam pelatihan ini, Mahkamah Agung akan bekerja sama dengan Kominfo sebagai lembaga yang berwenang dalam bidang telematika dan telekomunikasi di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk melahirkan hakim-hakim yang berkompeten dalam bidang telematika dan telekomunikasi. Demikian Dewan Juri yang terhormat, kami mengajak Dewan Juri beserta seluruh sivitas akademika untuk berada dalam barisan kami. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah tim kami untuk menarik benang merah dari argumentasi yang telah kami sampaikan. Bahwasanya apabila dalam hal ini seorang hakim sebagai salah satu komponen penting dalam menegakkan hukum di Indonesia tidak dibekali dengan ilmu pada bidang telematika dan telekomunikasi, maka nantinya para hakim akan kesulitan dalam memutus suatu perkara yang berkaitan erat dengan permasalahan pada bidang telematika dan telekomunikasi. Oleh karena itu, sudahlah tepat apabila sebelum menjatuhi putusan, seorang hakim mengikuti pelatihan terlebih dahulu yang nantinya akan mendapatkan sertifikasi untuk membuktikan bahwasanya hakim tersebut telah memiliki kemampuan untuk memutus suatu perkara yang berkaitan erat dengan permasalahan pada bidang telematika dan telekomunikasi. Pun dalam hal ini akan mendukung adanya pemberian putusan yang sesuai oleh hakim, karena putusan hakim merupakan kesesuaian antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan. Oleh karena itu, sebelum menjatuhi putusan terhadap suatu perkara, seorang hakim harus memahami terlebih dahulu apa yang terjadi di dalam masyarakat terkait dengan permasalahan pada bidang telematika dan telekomunikasi. Maka tim kami sangat mendukung adanya sertifikasi hakim pada bidang telematika dan telekomunikasi. Pun kami akan memberikan sebuah solusi, yaitu untuk mengeluarkan keputusan Mahkamah Agung guna mengadakan adanya sertifikasi hakim pada bidang telematika dan telekomunikasi, yang mana nantinya para hakim akan menjalani pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi. Pun dalam hal ini Mahkamah Agung dapat bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan hal tersebutlah dengan ini kami dengan mantap menyatakan bahwasanya kami tetap mendukung mosi perdebatan kali ini dan mengajak Dewan Juri yang terhormat serta rekan-rekan sekalian untuk berdiri bersama kami mendukung mosi perdebatan terkait sertifikasi hakim telematika dan telekomunikasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Salam satu hukum, hukum adalah kita.